Kepala BKN sebut honorer teknis bisa dapat afirmasi seleksi P3K. Asal, kira-kira asal kenapa ya? Nah ya teman-teman semua, jpnn.com Jakarta, Badan Kepegawaian Negara atau BKN masih menghitung dan melakukan perhitungan hasil seleksi P3K teknis tahun 2022. Perhitungan dan simulasi itu lantaran cukup banyak peserta terutama dari kalangan honorer teknis yang gagal karena tidak memenuhi passing grade atau PG. Pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan sesuai permintaan Menpan RB Azwar Anas dilakukan simulasi terkait nilai ambang batas atau PG P3K teknis 2022. Dia menyebutkan simulasi itu akan dilakukan untuk semua peserta seleksi P3K tenaga teknis tahun 2022, baik honorer maupun umum. Bukan hanya untuk honorer ya, pelamar umum juga dilakukan simulasi, ujar Bima kepada JPNN. Dia menjelaskan saat ini proses perhitungan masih berlangsung. Nantinya akan dilihat kalau dengan PG saja misalnya sudah banyak peserta khususnya honorer yang lulus, berarti tidak perlu ada afirmasi. Penyesuaian PG artinya tingkat kesulitan soalnya yang disesuaikan, jadi bukan PG-nya yang diturunkan, tetapi nilainya yang dikalikan indeks kesulitan. Honorer teknis akan mendapatkan afirmasi bila dengan penyesuaian PG ternyata masih banyak yang tidak lulus. Ujar Bima. Afirmasi itu terkait nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer. BKN akan melakukan simulasi sejauh mana afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan. Hasilnya nanti akan disampaikan Bima kepada Menteri Anas untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kemenpan RB. Sebelumnya, Menpan RB Azwar Anas meminta BKN untuk membuat simulasi dan kajian terkait kelulusan dalam seleksi P3 teknis 2022 yang masih berlangsung saat ini. Hal itu karena banyak masukan melalui media sosial maupun secara langsung kepada Menpan RB terkait nilai ambang batas atau passing grade. Passing grade tersebut sebelumnya diusulkan masing-masing instansi pembina. Menteri Anas mengatakan Kemenpan RB dan BKN sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade untuk potensi ada afirmasi-afirmasi. Kemudian akan kumpulkan puluhan instansi pembina agar ke depan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Kemenpan RB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan, ujar Anas. Anas mengatakan berdasarkan reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN, kini sedang dimatangkan, nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas seleksi P3K. Jadi, ujar Menteri Anas, berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos, itu sudah dibahas pemerintah. Tentunya Kemenpan RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka. Terangnya, nilai PG ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral masing-masing jabatan fungsional. Sementara itu, soal-soal dalam Computer Assisted Test atau CAT disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi. Oleh karena itu, Menteri Anas meminta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian P3K, tegas Menteri Anas. Nah, pada tahun 2022, pemerintah menetapkan 518.040 formasi P3K yang terdiri atas 93.197 formasi di tingkat pusat dan 424.843 formasi di daerah.
Formasi di daerah terdiri atas 319.029 P3K guru, 80.049 P3 tenaga kesehatan, dan 25.765 P3 tenaga teknis. Nah, itulah teman-teman semua informasi terkait tentang nilai afirmasi ya, bisa diberikan asal tadi isinya sudah ada di dalam. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.